Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Dharma, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis Data Digital. Sebelumnya perkenalkan saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 501723163 dari kelas ADDA dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, pada tugas kali ini saya akan melakukan percobaan dan menganalisis mengenai denoising pada sinyal SP yang terkontaminasi oleh noise menggunakan metode EMD atau Empirical Mode Decomposition. Nah, tujuannya itu untuk memisahkan komponen noise dari sinyal aslinya, meningkatkan kualitas sinyalnya, dan juga membandingkan hasilnya dengan metode moving average yang sudah digunakan pada tugas sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait codingannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, seperti biasa, import library-nya terlebih dahulu. Untuk yang NPS 6PSNP itu untuk operasi vektornya, untuk matplotlib itu untuk membuat plot, untuk yang pandas itu untuk membaca atau mengolah data CSV-nya, dan untuk yang PyIMD import IMD itu untuk implementasi IMD-nya yang akan secara otomatis mendekonstruksi sinyalnya itu menjadi deretan IMF. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung SNR atau sinyal to noise ratio-nya. Nah, ini akan menghitung SNR-nya itu dalam dB, dan semakin besar outputnya itu sinyalnya akan semakin bersih. Yang selanjutnya yaitu memasukkan datanya. Ini memakai data pada tugas kedua yang kemarin, data SP. Nah, ini untuk pd.read CSV itu untuk membaca datanya. Untuk yang str.strip itu untuk membuang spasi di headernya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengestimasi sinyal bersih untuk dengan moving average untuk menghitung SNR awalnya. Nah, window size yang digunakan itu 5. Dan untuk estimate noise-nya itu sinyal aslinya dikurangi dengan estimasi sinyal bersihnya. Dan untuk SNR before itu merupakan baseline sebelum EMD-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu EMD-nya. Ini untuk EMD original sinyalnya, tuh IMFS. Nah, ini jumlah IMF-nya itu tidak eh, itu akan selalu berhingga karena shiftingnya itu berhenti saat residualnya itu kurang dari sama dengan 1, ekstrim atau monotonik. Nah, setiap iterasi itu akan melepaskan minimal satu mode. Sinyal itu punya panjang n sampel dan itu pasti akan selesai. Nah, ini untuk indikasi rekonstruksi IMF-nya itu diambil IMF 1, 2, dan 3. Dan untuk rekonstruksinya ini merupakan penjumlahan. Ini penjumlahan dari IMF yang terpilih. Nah, untuk yang residualnya itu sinyal original dikurangi dengan rekonstruksinya. Lalu untuk SNR afternya itu merupakan untuk mengukur peningkatan kebersihan sinyalnya. Nah, ini diplot menggunakan tema ggplot, dan ini untuk warna-warna yang akan digunakan. Nah, ini ada Fig AXS eh, untuk layout vertikalnya. Ini ukurannya. Dan ini menggunakan sharing sama dengan true itu supaya sumbu X-nya itu konsisten. Nah, lalu ini ada AXS 0. Itu merupakan sinyal aslinya ditambah dengan sinyal awalnya.
Ini untuk plotnya. Lalu ada AXSI plus 1, itu merupakan setiap IMF itu memiliki warna yang berbeda-beda. Dan ada AXS min 1, minus 1, itu merupakan overlay dari sinyal aslinya, sinyal hasil rekonstruksi dan juga residual residual ditambah SNR sesudahnya. Nah, ini dari print hasilnya. Ini plot-plotnya yang tadi. Nah, ini akan memunculkan output berupa jumlah IMF-nya, terus SNR sebelum dan sesudahnya ditambah total SNR-nya. Nah, lalu ada karakteristik setiap IMF-nya. Oke, setelah di-run, maka akan muncul output seperti ini. Untuk jumlah IMF yang dihasilkan itu 4. Dan ini untuk yang pertama, itu merupakan original data SP-nya. Di mana SNR sebelumnya itu 0,21 dB. Nah, pada gambar yang pertama ini menampilkan sinyal SP original berwarna pink. Ini merupakan sinyal yang diukur di lapangan dan masih mengandung noise dari berbagai sumber. Bisa dari peralatannya, dari medan elektromagnetik lokalnya, ataupun dari variasi permukaan. Nah, dari sini itu diperoleh SNR sebesar 0,21 dB. Nah, nilai ini itu termasuk rendah, di mana artinya noise itu memiliki energi yang lebih besar dibanding dengan sinyal aslinya. Nah, untuk plot yang selanjutnya yaitu yang IMF 1 atau IMF pertama ini merupakan hasil dekomposisi EMD yang paling halus dengan frekuensi yang paling tinggi. Nah, polanya itu terlihat sangat cepat, kayak naik turun gitu, lebih tajam. Nah, ini menambahkan bahwa ini adalah komponen noise yang dominan, seperti bisa jadi dari alatnya, dari getaran kabel, atau dari gangguan elektronik yang lain. Nah, karena ini sinyal noise-nya itu terindikasi atau cenderungnya itu bukan ke noise yang sinyal geologi, maka IMF 1 ini bisa diabaikan. Nah, untuk IMF yang kedua ini yang berwarna biru itu menunjukkan osilasi yang masih cukup cepat, namun sedikit lebih halus daripada IMF yang pertama. Nah, ini bisa dilihat transisi antara noise dan sinyal. Komponen ini tuh bisa mengandung sebagian informasi sinyal yang valid, tapi masih terdominasi oleh noise. Nah, ini untuk IMF yang ketiga yang berwarna hijau itu mulai menunjukkan pola yang menyerupai tren anomali SP, di mana dia itu lebih halus dan mengikuti pola besar sinyalnya. Nah, ini biasanya mengandung informasi geofisika seperti perbedaan potensial alami akibat variasi batuan di bawah permukaan. Nah, maka dari itu yang IMF 3 itu merupakan yang dipertahankan untuk rekonstruksi rekonstruksi sinyalnya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang IMF keempat, di mana dari IMF 4 dan selanjutnya itu merupakan komponen sinyal yang frekuensinya itu paling rendah, yang lebih rendah. Nah, eh, mereka itu menangkap tren yang global yang dipengaruhi oleh topografi, drift elektroda, dan yang lain sebagainya. Dan ini akan membantu kita untuk membentuk ulang sinyal yang bersih. Jadi bentuknya seperti ini.
Nah, untuk plot yang terakhir ini merupakan rekonstruksi dari IMF 123. Nah, SNR yang diben SNR yang dibentuk itu yang setelahnya yaitu 6,15 dB. Nah, pada plot terakhir ini itu menampilkan sinyal originalnya itu yang berwarna pink dan rekonstruksi sinyalnya itu IMF 1 sampai 3 itu yang berwarna kuning dan yang residual itu berwarna ungu. Nah, rekonstruksi ini dibuat dengan menjumlahkan IMF 3 dengan IMF 6 sehingga hanya sinyal utama dengan IMF 5, maaf, sehingga sinyal yang utama yang dipe- yang dipertahankan yang dipertahankan itu sinyal yang utama dan untuk yang noise itu dibuang. Hasilnya nilai SNR itu meningkat drastis dari yang awalnya 0,21 menjadi 6,15. Nah, ini membuktikan bahwa metode AMD itu efektif dalam denoising sinyal. Nilai residualnya itu sangat kecil dan tidak lagi memiliki pola yang signifikan. Artinya mayoritas dari noise-nya itu berhasil dibuang. Jadi seperti ini yang residual yang berwarna ungu. Ini juga untuk analisis hasilnya itu total IMF yang dihasilkan itu ada 4. Ini menunjukkan bahwa jumlah IMF dari AMD itu terbatas, jadi finite. Kenapa? Karena AMD itu memiliki kriteria penghentian yaitu berhenti saat sinyal residu itu sudah tidak memiliki variasi cukup untuk dekomposisi lebih lanjut dan biasanya ketika hanya tersisa tren linear atau komponen yang konstan. Maka jumlah IMF dalam praktik itu selalu finite atau berhingga meskipun secara teoritis pada sinyal kontinu itu bisa didekomposisi sampai infinite atau sampai tidak berhingga. Nah, ini terlihat ada SNR sebelum denoising itu 0,21 dB. Untuk setelah denoising itu 6,15 dB, jadi mengalami peningkatan SNR sebanyak 5,94 dB. Nah, untuk IMF 1 itu komponen frekuensinya itu tinggi atau didominasi oleh noise. Untuk yang IMF 3 itu komponen sinyal yang utama. Dan untuk IMF yang lebih dari 3 itu komponen sinyal dengan frekuensi yang rendah dan residual. Nah, perbandingannya dengan moving average itu jika dibandingkan dengan hasil AMD itu moving average itu hanya menghaluskan sinyal dengan rata-rata jendela, misal dengan window size, dengan window size 5, 11, dan lain sebagainya, sehingga informasi penting dari anomali tajam itu sering hilang. Nah, sebaliknya AMD itu mampu memisahkan noise dan sinyal secara adaptif berdasarkan skala frekuensinya, sehingga denoisingnya itu jauh lebih presisi. Nah, untuk kesimpulan dari tugas yang pertama ini, yang pertama, metode AMD itu berhasil mendekomposisi sinyal SP menjadi beberapa IMF yang memiliki karakteristik yang berbeda dari frekuensi tinggi hingga yang rendah. Untuk yang frekuensi tinggi itu noise, dan yang rendah itu yang sinyal utama. Yang selanjutnya, yaitu jumlah IMF itu finite atau terbatas karena AMD itu akan berhenti saat tidak ada ekstrim lokal yang tersisa. Nah, untuk yang ketiga, dengan memilih IMF 3 sampai 6, itu kita berhasil meningkatkan, maaf, 3 sampai 5, itu kita berhasil meningkatkan SNR dari yang awalnya 0,21 menjadi 6,15. Artinya sinyal itu lebih jelas dan noise-nya itu tereliminasi dibanding dengan moving average. AMD itu memberikan hasil yang jauh lebih informatif dan tidak mengorbankan anomali-anomali yang penting. Nah, dengan ini sinyal SP-nya yang tersisa itu bisa digunakan untuk interpretasi lebih jelas lagi
dan lebih akurat. Baik untuk tugas yang kedua ini, saya akan melakukan percobaan dan juga analisis pada denoising pada sinyal magnetotelluric time series yang berisi dengan komponen medan magnet horizontal atau biasa yang disebut dengan HY. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan sinyal dari noise agar kita itu bisa mendapatkan sinyal yang lebih representatif dan memiliki nilai SNR yang tinggi, yang lebih tinggi. Nah, untuk itu, saya menggunakan metode HT atau Hilbert-Wang transform dengan fokus utamanya itu di bagian EMD-nya atau empirical mode decomposition-nya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait codingannya terlebih dahulu. Yang pertama, seperti biasa, yaitu import library-nya untuk nanti seperti yang tadi untuk menghitung vektornya, untuk pandas juga untuk membaca CSV-nya. Ini untuk plotnya. Nah, di sini ada untuk from SciPy dot sinyal import Hilbert. Nah, itu untuk membuat sinyal analitiknya. Itu nanti akan ditampilkan amplitudo dan frekuensi instan dari ini inti Hilbert Wang-nya. Nah, yang selanjutnya ada import warnings, filter warnings ini untuk menyingkirkan spam warning biar outputnya itu bersih. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada class HTMT processor. Nah, ini tuh ada jumlah maksimum IMF-nya itu 10. Untuk shift trace-nya itu kriteria konvergensi shifting-nya itu 0,2, di mana ketika nilainya itu lebih kecil maka shiftingnya itu lebih lama dan hasilnya itu lebih murni. Nah, untuk max shift-nya itu ada 1000. Ini merupakan batas iterasi dari shiftingnya supaya tidak infinite loop. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu find extrema ini, di mana ini untuk mencari indeks puncak dan lembah manual secara manual. Jadi dipakai setiap shifting. Untuk yang selanjutnya yaitu ada depth envelope interpolation atau interpolasi envelope-nya, di mana ini untuk mengambil indeks dan juga nilai ekstrimnya. Nih. Nah, untuk eh, ini untuk menghindari tepi-tepi yang bolong itu extend ke ujung sinyalnya itu 0 dan n-1. Ini akan dicoba untuk interpolasi secara kubik dan jika error nanti akan fallback ke linearnya. Selanjutnya yaitu ada shift proses itu untuk yang pertama itu mengopi sinyal hanya mengopi sinyal ke hanya. Ini ada loop itu kurang dari sama dengan maksimal shiftnya. Di mana mendapatkan amplop atau envelope atas dan bawahnya itu dari rata-rata F min IFV-nya ini, di mana dengan mengurangi H dengan min INV untuk H-nya,
di mana itu satu kali shifting dan menghitung relatif SD-nya. Kalau kurang dari, jika SD itu kurang dari self shift trace, maka IMF fixnya itu stop. Ini untuk return satu IMF, di mana intinya ini tuh untuk memaksa sinyalnya itu menjadi monokomponen atau IMF. Selanjutnya yaitu eh, EMD decomposition-nya, di mana ini loopnya itu hingga maksimum IMF-nya. Nah, eh, ini tuh untuk mengecek lagi apakah residu itu masih masih punya lebih dari sama dengan dua puncak dan lembah. Kalau tidak itu maka break, lalu menyimpan IMF dan update-nya itu residu sama dengan residu dikurangi dengan IMF. Hasilnya nanti ada list IMF dan residu tren rendah frekuensinya. Yang selanjutnya yaitu Hilbert spektrumnya untuk tiap IMF. Untuk yang Hilbert sendiri ini merupakan sinyal analitiknya dan ini juga didapatkan eh, ins amplitude, ins fase, terus ins frekuensi, dan ini membuang frekuensi di atas Nyquist. Nah, ini untuk menghitung SNR-nya, di mana rumusnya itu sigma X kuadrat ini ditambah dengan 1E min 12 itu untuk mencegah pembagian nol saat noise itu nol. Jadi untuk power sinyalnya itu ini. Jadi return 10 dan velg 10 power sinyal dibagi dengan power noise ditambah 1E min 12. Nah, ini untuk processing datanya, untuk CS, untuk ini memasukkan datanya dan ini untuk membaca datanya. Lalu ada DT dan FS. Ini untuk waktu sampel dan sampling rate-nya. Lalu ini ada SNR sebelum direkonstruksi, itu window size-nya itu 5. Dimana untuk rekonstruksi sendiri itu untuk SNR before-nya itu self calculate untuk estimasi noise-nya itu sinyal dikurangi dengan smooth sinyalnya lalu akan dihitung SNR before-nya. Nah, untuk rekonstruksinya sendiri itu menggabungkan IMF dengan indeks 1 sampai 4 dan ada SNR afternya. Itu setelah direkonstruksi dan residual dengan residual. Lalu akan digabungkan, maksudnya dikemas jadi satu hasil. Lalu ini ada plot. Yang pertama ada plot original sinyalnya, itu untuk intuisi noise levelnya. Nanti outputnya itu akan berupa sinyal mentah atau raw data dan sinyal dan SNR awalnya. Nah, untuk yang kedua itu plot IMF envelopes. Itu nanti untuk melihat dominasi frekuensi dan modulasinya. Untuk outputnya sendiri nanti akan muncul tiap tiap IMF dan dengan envelope Hilbertnya. Nah, ini ada yang plot reconstruction itu validasi denoising dan untuk mengecek SNR akhirnya. Nah, outputnya itu sinyal asli versus dengan rekonstruksi versus dengan residualnya. Nah,
Untuk yang selanjutnya, untuk eksekusi programnya sendiri, di mana ini untuk menginisiasi prosesornya dengan parameter yang custom. Ini beda dengan yang tadi, untuk maksimum IMF-nya itu 8, untuk shift threshold-nya 0,1, dan maksimum shift-nya itu 500. Ini memasukkan datanya untuk diproses datanya, lalu akan muncul 3 plot secara otomatis seperti ini. Nah, setelah di run akan muncul yang pertama yaitu original sinyalnya atau raw datanya. Ini merupakan eh, sinyal mentah dari data high-nya. Itu terlihat bahwa sinyalnya itu sangat berfluktuasi dan kayak tampak bising gitu. Nah, fluktuasi yang kecil dan yang rapat-rapat ini merupakan indikasi adanya noise dari berbagai sumber, entah itu dari alat ukurnya atau dari kabel atau gangguan listrik di sekitarnya. Nah, dari analisis awal ini nilai SNR itu sebelum denoising adalah 13,46 dB yang menunjukkan bahwa sinyal ini belum terlalu bersih dan masih kalah dominan dibanding dengan noise. Nah, untuk plot yang selanjutnya yaitu yang IMF 1, di mana IMF pertama ini komponen dengan frekuensi yang paling tinggi dan bisa dilihat di grafiknya itu bahwa sinyalnya itu sangat rapat dan amplitudenya itu kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa IMF 1 ini didominasi oleh noise. Ini masih banyak fluktuasinya seperti noise-nya itu bisa dari gangguan listrik atau dari alatnya dan lain sebagainya. Maka dari itu IMF ini itu tidak kurang bagus untuk dalam rekonstruksi sinyal. Nah, ini merupakan IMF yang kedua. IMF yang kedua itu masih memiliki fluktuasi yang tinggi dan bentuknya juga masih agak berantakan, dan ini merupakan campuran antara noise dengan sinyal-sinyal yang lemah. Namun karena masih banyak gangguan di dalam sini, IMF ini itu juga masih dikeluarkan dari, maksudnya tidak dipakai dalam proses rekonstruksi. Ini untuk envelope itu yang warna hijau, dan untuk yang IMF itu yang berwarna merah. Nah, untuk yang IMF yang ketiga ini itu sudah menunjukkan sudah mulai sedikit stabil, frekuensinya itu rendah dan envelope-nya itu juga membesar, dan berarti sinyal ini itu membawa informasi asli dari bawah permukaannya. Nah, IMF 3 itu mulai dipertahankan karena memiliki sinyal yang penting. Untuk yang selanjutnya yaitu IMF yang keempat, itu merupakan sinyal dengan frekuensi yang rendah, bentuknya itu halus dan periodiknya itu jelas. Nah, sinyal ini tuh sangat berpotensi untuk mempresentasikan variasi geologi di bawah permukaan. Jadi IMF ini tuh pasti dipakai dalam proses rekonstruksi. Nah, untuk IMF yang selanjutnya yaitu yang kelima, IMF 5 dan 5 ke atas itu merepresentasikan tren yang jangka panjang seperti drift dari alatnya atau efek dari latar belakangnya yang dengan frekuensi yang rendah. Kadang itu digunakan jika sinyalnya itu tidak mengganggu. Kalau terlalu dominan itu bisa juga tidak diikutkan dalam rekonstruksi. Nah, untuk yang terakhir yaitu plot rekonstruksi dari sinyal asli versus dengan rekonstruksi sinyal dan residual noise. Ini untuk yang warna biru yang sinyal aslinya, yang warna merah rekonstruksi sinyalnya, dan yang abu-abu itu residual noise-nya. Nah, bisa dilihat bahwa hasil rekonstruksi itu sudah sangat halus, mengikuti dengan bentuk umum sinyal asli tanpa gangguan-gangguan kecil yang tidak penting. Nah, setelah proses ini, SNR itu meningkat menjadi 14,16 dB. Nah, ini berarti energi dari sinyalnya itu sekarang jauh lebih dominan daripada noise-nya. Nah, untuk teknis pemilihan IMF-nya sendiri itu didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu bentuk visualnya. Dari IMF 1 dan 2 itu masih sangat kasar dan ini biasanya tidak digunakan. Nah, untuk yang 3 dan 4
itu amplitudo dari Hilbertnya yang envelope Hilbertnya itu cukup besar dan stabil, artinya itu mengandung sinyal yang asli. Nah, untuk nilai SNR-nya sendiri itu saya sudah mencoba kombinasi IMF, berbagai kombinasi IMF yang memberikan SNR yang paling tinggi itu ketika menggunakan IMF 3 dan 4. Nah, sama seperti yang tadi, kenapa jumlah IMF itu tak terhingga karena IMF yang dihasilkan itu bersifat terbatas karena proses EMD akan berhenti saat sisa sinyal atau residu itu sudah tidak memiliki variasi yang signifikan. Biasanya EMD itu berhenti ketika residualnya itu menjadi monotomik atau hampir seperti garis lurus. Jadi jumlah EMF yang keluar itu ditentukan oleh sifat sinyal itu sendiri, bukan tak terbatas. Seperti itu. Nah, untuk perbandingan seperti yang tugas pertama, jika dibandingkan dengan moving average yang pernah digunakan sebelumnya, untuk HHT ini lebih baik karena moving average itu hanya meratakan sinyal dan seringkali menghilangkan detail yang penting. Nah, untuk kesimpulan dari tugas yang kedua ini, yang pertama, data dari sinyal MT itu bisa dibersihkan secara efektif menggunakan EMD maupun HHT dalam HHT. Nah, dengan memilih IMF yang mengandung sinyal utama dan membuang yang didominasi oleh noise, kita itu bisa meningkatkan nilai SNR-nya. Seperti yang tadi, nilainya itu dari 13,46 menjadi 14,16 dB. Nah, jumlah IMF-nya itu terbatas tergantung dari variasi sinyalnya dan hasil denoising itu jauh lebih baik, lebih optimal dan lebih baik daripada mode moving average. Nah, dengan sinyal yang sudah bersih ini, data MT itu bisa digunakan untuk menganalisis resistivitas di bawah permukaan secara lebih akurat. Nah, sekian merupakan video penjelasan dan analisis dari saya mengenai tugas satu dan juga tugas dua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.